Shalom, selamat sore adik-adik. Selamat sore Kak Asri dan Pak Kris. Selamat sore, wah siapa yang bersuka cita sore hari ini boleh dada-dada di depan layarnya masing-masing. Wah oke, kita mau sama-sama ya, mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita beribadah lagi. Siapa yang hadir ibadah online kita minggu lalu boleh angkat jempolnya? Oh banyak ternyata yang mengikuti. Yuk sekarang kita mau siapkan hati kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan sore hari ini. Semuanya boleh dengan sikap berdoa, tutup matanya, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beri puji, beri hormat kita, memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Katakan berkuasa, berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Sekali lagi beri puji, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Dia berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Dengan lebih sungguh-sungguh kita mau katakan beri puji, beri hormat, beri puji dan beri hormat bagi Yesus, bagi Yesus yang duduk di tahta. Dia berkuasa dan mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Angkat tanganmu, kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah. Katakan ku sembah kau Yesus, ku sembah. Sekali lagi ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Kakak persilahkan 1 menit ke depan, adik-adik boleh tundukkan kepalanya,
lipat tangannya, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Katakan ucapan syukurmu kepada Tuhan, pujianmu kepada Tuhan. Berterima kasih karena Tuhan sudah pelihara kita selama 1 minggu ini. Benar Tuhan, kami bersyukur. Kami mau memuji-Mu sebab Engkau Allah yang begitu sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai sepanjang 1 minggu ini sehingga kami bisa sama-sama kembali Tuhan beribadah sekalipun dari rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati ibadah ini, biarlah ibadah ini bisa menyenangkan hati Tuhan dan kami bisa semakin mengenal Tuhan melalui firman-Mu, melalui puji-pujian yang kami nyanyikan pada sore hari ini. Yang sudah siap untuk memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, sama-sama kita teriakkan amin, amin. Oke, nah sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yuk semua adik-adik boleh bangkit berdiri dulu, jangan ada yang duduk, boleh digoyang-goyangkan dulu badannya supaya nanti kita menari sama-sama, kita mau menyanyi buat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapa yang tahu kata kasih? Kata kasih itu apa ya Kak Asri ya, kira-kira ya, kasih itu apa ya? Contohnya ya. Menyayangi orang tua, apalagi ya Pak Kris ya? Mengasihi teman, mengasihi orang tua, mengasihi teman, dan terlebih lagi kita mengasihi Tuhan. Yuk kita sama-sama mau menyanyi lagu Kasih Yesus Indah-Indah, oh indah. Sambil bertepuk tangan. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa ya? Lebih indah dari pelangi, oh lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, oh lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Wah, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wah, indah sekali ya kasihnya Tuhan Yesus. Kita masih mau menyanyi lagu yang berhubungan dengan kasih. Bahasa Inggrisnya kasih apa ya? Coba kakak mau dengar bahasa Inggrisnya kasih? Oh iya benar, L-O-V-E, love. Kita mau menyanyi lagu I Say L-O-V-E. Kita dari huruf kecil dulu ya. Musik. Sama-sama katakan I say L-O-V-E, L-O-V-E. Sekali lagi I say L-O-V-E, L-O-V-E. Everybody needs the love, L-O-V-E. Everybody needs the love, L-O-V-E. Everybody needs the love, L-O-V-E. Everybody needs the love. Sekali lagi huruf besar. I say
mau tunjuk teman-temannya. Everybody needs the love, L-O-V-E. Everybody needs the love, L-O-V-E. Everybody needs the love, L-O-V-E. Everybody needs the love. Katakan, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Boleh lihat wajah teman-temannya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Boleh lihat kiri kanan, mama papanya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, siapa yang di sini dipenuhi dengan kasih Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Wah, semua anak-anak dipenuhi dengan kasih Tuhan. Makanya kita mau mengasihi sesama kita. Yuk, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh silahkan duduk kembali. Kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan seperti pelita dan terang bagi jalan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan, waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Katakan firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh, lipat tangan, tutup mata. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan, waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku,
Kau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan lewat pujian kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu yang kecil-kecil ini Tuhan, kami mau datang Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Berkati setiap anak-anak Tuhan, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka bisa mengerti firman Tuhan yang diajarkan pada sore hari ini. Biarlah ketika kami mengerti, bisa kami lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, shalom anak-anak dimanapun kalian berada, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Kak Prima. Nah, pada hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Tetapi kakak mau dengar nih, mana semangatnya? Ya, kalau kakak bilang, mana semangatnya? Ini semangatku. Ya, sekarang kakak bilang, mana semangatnya? Oh, ini masih sekitar 10 orang ini. Oke, mana semangatnya? Oh, 100 orang. Mana semangatnya? Wah, sudah 5.000 orang ya. Nah, pada hari ini kakak akan menceritakan satu kisah tentang Raja Daud. Ayo adik-adik sekalian, apakah kalian masih ingat tentang tokoh di Alkitab ini? Siapa itu ya Raja Daud? Nah, Raja Daud adalah tokoh di Alkitab yang pernah Tuhan pakai untuk mengalahkan bangsa Filistin. Terlebih lagi peristiwa yang kita ingat adalah ketika dia mengalahkan manusia raksasa, yaitu Goliat. Namun sebelum Daud menjadi seorang raja, ada raja terlebih dahulu ya yang memimpin kerajaan Israel sebelum diangkatnya Daud menjadi seorang raja. Siapa nama rajanya? Yaitu adalah Raja Saul. Nah, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah jangan balas dendam. Lalu apa sih Kak hubungan antara Raja Daud dengan Raja Saul ini? Yuk kita baca bersama-sama di 1 Samuel pasal yang ke-24. Mari kita buka Alkitabnya, 1 Samuel pasal yang ke-24. Sudah ketemu? Oke, jika sudah ketemu, kita baca 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat 3 ya. Nah, berhubung ini panjang sekali ayatnya, nanti adik-adik sekalian bisa bacakan sisanya ya setelah ini. Kakak bacakan ya untuk kalian. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Kakak bacakan sekali lagi ya. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Nah, kira-kira kenapa sih Saul ini mengerahkan orang-orangnya, mengajak orang-orangnya sebanyak berapa? 3.000 orang untuk mencari Raja Daud, untuk mencari Daud. Apa sih kesalahan Daud ini? Ya, sehingga Saul ini mencari Daud. Nah, kalau adik-adik baca di pasal sebelumnya, ternyata Raja Saul ini iri sama Daud. Mengapa demikian? Sebab Daud ini adalah orang yang dipakai Allah secara luar biasa ya, yang menyelamatkan Israel dari tangan orang Filistin. Sehingga sehabis Daud ini mengalahkan orang-orang Filistin, mengalahkan Goliat, Daud dipuji-puji oleh bangsa Israel. Nah, sementara rajanya, raja mereka sendiri tidak mendapatkan pujian yang sama dari yang Daud terima. Sehingga timbullah iri hati Saul kepada Daud. Pernah suatu ketika Daud sedang memainkan kecapi, tiba-tiba Saul ingin membunuh Daud dengan menusukkan atau melempar tombaknya, tetapi Tuhan melindungi Daud. Ya, di sini Tuhan melindungi dan menyertai Daud. Nah, itu adalah rasa dengki yang dimiliki oleh Saul. Ya, wajar saja
ya Daud mendapat pujian sementara Saul tidak mendapat pujian. Bayangkan nih, misalnya adik-adik sekalian mengerjakan tugas dari sekolah, ya. Kemudian setelah itu ketika adik-adik menyerahkan nilainya kepada orang tua, ternyata orang tua lebih memuji adik, ya, atau kakak begitu. Pasti kita tidak suka, ya, pasti kita iri. Pasti juga kita tidak ingin dibandingkan. Nah, begitulah perasaan yang sama yang dialami Saul. Kenapa ya saya sebagai seorang raja, tetapi rakyat saya ini lebih mengagumi Daud. Padahal Daud ini kan bukan siapa-siapa. Daud ini kan tentara saya. Justru saya yang seharusnya raja mendapat penghormatan. Tiba-tiba karena saking irinya, saking bencinya, Saul ingin membunuh Daud. Wah, ya, kejam sekali Saul itu. Nah, karena Daud ini berteman baik sama Yonatan, Yonatan kasih tahu sama Daud, Daud, kamu cepat pergi meninggalkan Israel, karena ayahku akan pergi mencari engkau, pergi menyiksa engkau. Ya, kemudian atas bantuan dari Yonatan, Daud itu pun pergi, ya, kabur bersama teman-temannya. Nah, ketika Saul melakukan perburuan mencari Daud, capeklah Raja Saul ini. Kemudian dia beristirahat di suatu gua. Ya, pada saat Raja Saul beristirahat, tanpa Raja Saul sadari, ternyata Raja Saul beristirahat di gua yang sama di mana Daud juga bersembunyi di situ. Kemudian teman-teman Daud bilang, Daud, itu loh raja yang benci sama kamu, yang ingin membunuh kamu, ada beristirahat di dalam gua yang sama dengan kita. Ya, ayo kita habisi dia, kita hajar dia. Tapi Daud bilang apa? Ah, jangan, nggak mau. Karena Saul ini adalah orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipilih Tuhan. Aku nggak mau hajar dia, aku nggak mau bunuh dia. Ya, jangan, nggak boleh begitu kalian. Dan kemudian Daud pun mengambil atau mengoyakkan jubah dari Raja Saul yang pada saat itu sedang istirahat, ya tidak sadar bahwa bajunya atau jubahnya dirobek oleh Daud. Nah, pada saat Raja Saul meninggalkan gua persembunyiannya, tiba-tiba berteriaklah Daud dari kejauhan, memanggil Saul sambil dia sujud, ya, mukanya sampai ke tanah. Kemudian apa yang dikatakan Daud? Saul, ya, sesungguhnya hambamu ini diberikan kesempatan untuk menghabisi engkau, diberikan kesempatan untuk menghajar engkau, tetapi apa? Saya tidak mempergunakan kesempatan itu untuk membalas dendam. Ya, saya tidak mempergunakan kesempatan itu untuk membalaskan kesalahan kamu. Saya menghiraukan perkataan teman-teman saya. Ya, saya tidak terprovokasi dengan perkataan teman-teman saya untuk membalas dendam, tetapi saya teguh kepada firman Tuhan. Saya mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan bahwasanya saya sebagai anak Tuhan tidak boleh balas dendam. Nah, nanti adik-adik bisa baca di ayat yang ke-13, ya. Kakak bacakan untuk kalian. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Sekalipun Daud ini jengkel kepada Saul karena Saul berusaha untuk menghabisinya, karena Saul berusaha untuk membunuhnya, tetapi Daud menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dia yakin bahwa pembalasan Tuhan itu adil. Daud tidak balas dendam, Daud tidak pukul Saul, Daud tidak membunuh Saul, tetapi di sini Daud memiliki satu iman, memiliki satu keyakinan bahwasanya Tuhan adalah Allah yang adil. Dia percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti akan indah pada waktunya. Dia menyerahkan balas dendamnya, dia meminta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan dia. Karena dia tahu Tuhanlah adalah hakim yang adil. Nah, siapa itu hakim? Hakim adalah, ya, pribadi yang dipakai Tuhan atau pribadi yang mempunyai hak untuk memutuskan apakah itu benar atau salah. Jadi Daud menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan karena dia percaya, Tuhan itu adalah Allah yang adil. Saya tidak mau balas dendam, saya tidak mau menyakiti
apa yang musuh saya pernah lakukan kepada saya. Saya tidak mau membuli lagi teman saya. Sekalipun saya pernah dibully, sekalipun saya pernah diejek, sekalipun saya pernah direndahkan, tetapi saya serahkan segala sesuatunya itu kepada Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan akan membalaskan segala sesuatunya berdasarkan hikmatnya yang adil, ya. Jadi adik-adik sekalian, hal yang bisa kita pahami di sini, jangan balas dendam, tetapi marilah kita berdoa untuk musuh kita. Nah, Pak, bagaimana kalau misalnya kita tidak boleh balas dendam? Tentu nanti itu akan membuat kita semakin jengkel. Nah, jika kalian menghadapi hal demikian, misalnya adik-adik sekalian di sekolah, dibully dan segala macam, balas dendam dengan cara tunjukkan prestasi terbaik kalian. Misalnya kalian dikata-katain, kamu tidak bisa matematika, hitung-hitungannya saja tidak bisa. Nah, adik-adik harus buktikan kepada teman-temanmu bahwa omongan mereka salah, bahwa kamu adalah anak yang luar biasa yang dipakai Tuhan, ya, dan kamu bisa untuk membuktikan kepada mereka bahwa perkataan mereka salah. Kamu adalah anak yang pintar, kamu adalah anak yang rajin. Jadi balas dendam yang terbaik adalah dengan menunjukkan prestasi kamu, bukan pukul-pukulan, bukan jambak-jambakan, bukan balas-balas bulian, bukan saling mengejek, ya, tetapi tunjukkan hal baik kamu, tunjukkan prestasi kamu, begitu. Karena kamu yakin bahwa kamu adalah anak Tuhan dan kamu bisa, kamu pasti dimampukan. Demikian juga Daud, ya, Daud tidak membalaskan dendam, tetapi dia berdoa untuk Tuhan mengampuni Saul. Dia menyerahkan pembalasannya kepada Tuhan dan dia yakin bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Dia sanggup membalaskan dendam menurut caranya, menurut hikmatnya yang tidak bisa diselami oleh manusia. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Nah, pada saat Raja Saul sedang beristirahat di dalam gua, kenapa Daud tidak mau menghabisi atau menghajar Raja Saul? Ternyata Daud berkata bahwa Raja Saul adalah seseorang yang diurapi Tuhan. Artinya dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Sekalipun Saul itu menjengkelkan, sekalipun Saul itu menyebalkan, tetapi Daud percaya bahwa Tuhan menempatkan Saul untuk tujuan yang baik, ya. Untuk tujuan yang mungkin Daud tidak paham maksud Tuhan apa, tetapi Daud percaya bahwa melalui Saul mungkin iman Daud itu akan semakin dikuatkan, akan semakin dia bergantung kepada Tuhan. Begitu. Jadi sekalipun Saul itu adalah pribadi yang menjengkelkan bagi Daud, tetapi Daud percaya dia adalah orang yang dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan, sehingga Daud tidak mau balas dendam. Nah, adik-adik sekalian, ya, banyak orang-orang di sekitarmu yang memang Tuhan pakai, yang memang Tuhan pilih untuk membentuk kamu. Mereka bukanlah sembarang orang. Mereka adalah orang tuamu, mereka adalah bapak ibu gurumu, mereka mungkin adalah kakak rohanimu, bapak rohanimu di gereja atau di sekolah minggu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mendidik dan mengajari kamu. Ya, sama seperti Saul yang diurapi Tuhan. Nah, sekalipun demikian pasti mereka punya kesalahan. Sekalipun mereka orang yang dipilih Tuhan, tentu mereka tidak luput dari yang namanya melakukan pelanggaran atau kesalahan. Oleh sebab itu adik-adik, misalnya kalau mama kamu tegur kamu melakukan kesalahan, kamu jangan cepat jengkel, ya, kamu jangan marah sama mama kamu. Sekalipun demikian, sekalipun orang tuamu marah, tetapi mereka memiliki maksud dan tujuan yang jelas, yaitu amarah mereka untuk menyayangi kamu, supaya kamu tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya kamu tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Ya, sekalipun mereka menjengkelkan, mungkin mama ini marah-marah terus, tetapi mamamu adalah, papamu adalah orang yang Tuhan pakai, orang yang diurapi Tuhan, yang dipilih Tuhan untuk mendidik kamu. Ya, jadi jangan sampai kamu jengkel, ya, jangan sampai kamu marah kembali kepada orang tuamu, tapi terima kesalahanmu. Sekalipun mereka pernah melakukan kesalahan, jangan ditiru apa yang salah, tetapi teladanilah apa yang benar dari orang tua kamu, dari keluarga kamu, ya. Nah, jadi kakak simpulkan yang pertama, ketika kamu disakiti jangan balas dendam, tetapi berdoa, minta kekuatan kepada Tuhan,
dan tunjukkan bahwa kamu memiliki prestasi, ya. Balas dendam yang terbaik itu adalah balas dendam dengan menunjukkan prestasi kamu, bahwa apa yang mereka katakan itu salah. Jangan balas dendam secara fisik, jangan kamu bully lagi mereka, jangan kamu hajar kembali mereka, tetapi berdoa, ya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kemudian yang kedua, nah, kamu harus menghormati, ya, orang-orang yang Tuhan pakai untuk membentuk kamu, untuk mendidik kamu menjadi pribadi yang baik. Jangan sampai sekalipun mereka marah, kamu juga ikutan marah. Tetapi kamu renungkan, kira-kira saya salah apa ya? Kenapa mama dan papa saya marah? Kenapa kakak saya marah? Oh, mungkin ini kesalahan yang saya lakukan. Jangan sampai kalian marah kembali, kalian benci sama orang tua kalian. Ya, baik. Mari kita tutup firman Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, jika pada kesempatan hari ini kami dimampukan untuk kami mau dengar-dengaran firman-Mu, dan kami dikuatkan untuk mempelajari kisah Daud, bahwasanya dia memiliki hati untuk mengampuni. Tuhan, kami sebagai manusia yang berdosa ini, Tuhan beri kami kekuatan supaya kami memiliki kasih sesuai dengan lagu yang sudah kami nyanyikan, supaya kami memiliki sikap kerendahan hati untuk kami mau belajar dari kesalahan, untuk kami mau untuk ditegur, supaya kami memiliki sikap mengampuni. Sekalipun itu sulit, tetapi kami minta pertolongan Roh Kudus, minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberikan hati kami yang baru. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai mereka. Kami juga mau berdoa Bapak untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, sekalipun di tengah masa pandemi COVID-19, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan pengharapan kepada bangsa ini. Dan biarlah setiap obat-obatan, setiap vaksin yang boleh ditemukan itu bisa membantu bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, untuk saudara-saudara kami yang terjebak bencana alam di Sulawesi Barat dan sebagainya. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan yang memberikan penghiburan kepada mereka. Kami alaskan doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Amin. Ya. Demikianlah anak-anak, berakhirnya ibadah sekolah minggu kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Like ripples round a single stone, it echoes far.